Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Haspol. Kita awali edisi kali ini dari Timnas Indonesia. Timnas Vietnam sangat yakin akan bisa mengalahkan Indonesia di laga ini, laga kualifikasi ini ya. Hal ini didasari beberapa pemain Timnas Indonesia yang absen di laga ini seperti Elkan, Jordi, Yance, Tom Hei, Ragnar, dan Martin Paes. Bahkan Vietnam sudah mengirimkan mata-mata jauh sebelum mereka datang ke Indonesia untuk memantau latihan Timnas. Sintayong sendiri sempat mengatakan tak yakin bisa menang di laga ini sebab dua sektor yang dibutuhkan justru tak bisa dipenuhi oleh PSSI, yakni sektor pertahanan yakni Martin Paes serta sektor penyerangan Tom Hei dan Ragnar. Sintayong pun langsung dihujat sana-sini yang bilang, pelatih apaan, masa belum main udah nggak yakin, seperti yang diucapkan Tommy Welly dan pasukannya. Jangankan Sintayong, kami aja nggak yakin kok, karena kita lihatlah skuad timnas kali itu benar-benar ompong, ditinggalkan sejumlah pemain, apalagi pemain-pemain yang harusnya bisa dinaturalisasi malah telat dinaturalisasinya. Ya kami pun sama jadi nggak yakin. Kita lihat nih ya, sektor pertahanan kita kehilangan Nando, kita kehilangan Martin Paes, Jordi Amat dan Elkan. Sementara sisi serang kita kehilangan Tom Hei dan Ragnar, cuma mengandalkan Struijk, Sananta, dan Dimas Derajat. Tapi ya kita lihat nanti ya, kalau ternyata Timnas Indonesia kalah di laga ini ya, tuh salahin ketua DPR, kenapa nggak segera tanda tanganin berkas Tom Hei dan Ragnar. Dan ada satu hal yang kami khawatirkan loh saat lawan Vietnam nanti dari Timnas kita. Apa itu? Nah ini dengerin ya. Kalau saya pribadi mungkin mereka takut mungkin. Jadi menurut saya, bagi saya itu mereka takut mungkin. Ya dengan ya yang kita tahu kan banyak pemain tambahan ya, tentunya untuk level itu ya mungkin kita sudah berada di atas dan kita bisa di Piala Asia juga kita bisa memenangkan pertandingan ya, tentunya confidence kita jauh lebih baik di pertandingan yang akan datang. Nah itu tuh tadi beberapa ucapan dari pemain timnas kita. Emang sih percaya diri itu boleh-boleh saja dan wajib malah, tapi jika overconfident ini bahaya. Sebab ini salah satu penyakit utama sebuah tim di dunia sepak bola. Ya moga-moga aja para pemain timnas kita ini nggak overconfident, sebab itu bisa jadi bumerang. FIFA melalui IFAB resmi mensahkan atau meresmikan aturan baru soal offside di sepak bola, yakni Wenger offside, di mana pemain dikatakan offside itu jika seluruh badannya sudah melewati badan pemain terakhir lawan. Nah seperti ini ya. Jika masih ada anggota tubuh pemain yang sejajar dengan pemain lawan, maka itu tidak dianggap offside. Peraturan ini resmi dikeluarkan dan dipakai di seluruh dunia mulai musim 2024-2025. Demi melancarkan peraturan ini, IFAB mewajibkan setiap kompetisi di dunia harus memakai VAR. Jika sebuah liga tak memakai VAR, setiap pertandingan yang dijalani klub di satu kompetisi baik domestik maupun internasional, maka tak akan mendapatkan poin. Contoh, Indonesia misalnya nggak pakai VAR, jadi di Liga 1 maupun di AFC, wakil Indonesia itu di setiap pertandingannya tidak akan dapat poin ranking ya. Sementara untuk regulasi kartu oranye sendiri belum disahkan oleh IFAB, baru akan dicoba dulu di Liga Inggris dan Liga Champions Eropa musim 2024-2025. Tapi menurut kami loh ya, apapun peraturan IFAB ini tuh percuma kalau di Indonesia mah. Sebab di Indonesia itu jangankan nggak pakai VAR, wong pakai VAR aja hakim garis kita bisa semaunya kok. Apalagi kalau hakim garis kita ini udah dikasih amplop. Pasti ya tiap bola terobosan offside ya kan. Sebab di Indonesia mah wasit yang ngerti ilmu wasit itu cuma 10% dari 1000 wasit dan hakim garis yang ada. Kita ke berita klub. Di Liga 1 musim ini ada yang unik, yakni bursa transfer paruh musim alias transfer window itu digelar di
saat liga masih berjalan. Nah, di putaran 2 ini ada beberapa pemain asing yang baru masuk ke Liga 1, terutama kita akan bahas dari sektor serang. Nah, kita akan review sedikit ya, hingga pekan ke-25 ini pemain mana aja sih yang paling klop alias bisa berkembang, dan pemain mana aja yang paling flop alias gagal berkembang. Ingat, yang akan kami sebutkan ini adalah pemain-pemain yang baru datang ke Liga 1 loh ya, bukan yang pindah klub, dan mereka ini berposisi menyerang. Ingat, menyerang bukan penyerang, bisa itu gelandang serang, winger ataupun penyerang. Dan kami sebutkan dari yang terburuk dulu, oke? Di posisi 11 ada Mohsin Hasan dari Persita Tangerang. 8 kali tampil, tak ada gol, tak ada assist, cuma 1 kartu kuning. Di posisi 10 ada Z Paulo dari PSM Makassar. 8 kali tampil, tanpa gol, tanpa assist, dan tanpa kartu kuning. Di posisi 9 ada David Silva dari Barito. 6 kali tampil, tanpa gol, 1 assist, dan 1 kartu kuning. Di posisi ke-8 ada Robson Duarte dari Persebaya. 10 kali tampil, 1 gol, 2 assist, dan tanpa kartu kuning. Di posisi 7 ada Kevin Aleman dari Persikabo. 12 kali tampil, 2 gol, 1 assist, dan 2 kartu kuning. Naik ke posisi 6 ada Ajak Riak dari PSS Sleman. 10 kali tampil, 2 gol, tanpa assist, dan 1 kartu kuning. Di posisi 5 ada Paulo Henrique dari Persebaya. 10 kali tampil, 3 gol, tanpa assist, 1 kartu kuning, dan 1 kartu merah. Di posisi 4 ada OJ Porteria dari Dewa United. 7 kali tampil, 2 gol, tanpa assist, dan 3 kartu kuning. Di posisi ketiga ada Pedro Carvalho dari Persikabo. 7 kali tampil, 2 gol, tanpa assist, dan 1 kartu kuning. Di posisi runner up ada Stefano Beltrame dari Persib. 9 kali tampil, 4 gol, 1 assist, dan tanpa kartu kuning. Dan di posisi utama atau posisi puncak ada Darberto Belo dari Madura United. Cuma 8 kali tampil tapi mengemas 4 gol, 2 assist, dan 2 kartu kuning. Nah, itu tadi ya 11 pemain baru di putaran 2 ini yang berposisi menyerang. Ingat, menyerang bukan penyerang. Nah, mungkin ada yang nanya kenapa yang cetak 3 gol justru ada di bawah seperti Paulo Henrique. Sebab ini berdasarkan jumlah pertandingan yang dijalani dan jumlah koleksi kartu yang didapat. Dari Persebaya, ada kabar jika Paul Munster tak akan melepas pemain ke timnas Indonesia U20, yakni Tony Firmansyah. Hal ini diunggah di salah satu akun fanbase-nya Persebaya. Kami pribadi nggak bisa bilang ini benar atau enggak, sebab kami belum mendengar sendiri dari Paul Munster. Yang kami dengar itu, Paul Munster justru mengapresiasi penampilan Tony setelah pulang dari timnas. Nah, ini videonya. Now he's pushing more, and other players are slowly starting to drop, so his timing is improving. We cannot throw him in the deep end. I also need to protect him a little bit, just step by step. But now for sure he will get more minutes, because now I see him coming back from the training camp. He's improving. Like I spoke last time, this player is going to be the future player. But slowly he's giving me thinking for tacticals with Tony also involved.
Jadi mungkin di sini kami yang belum dapat videonya soal pernyataan Paul Munster yang enggan melepas Tony, atau ini cuma berita hoax kali ya. Soalnya kami baru dapat info soal Jan Victor yang katanya kemarin udah diperpanjang kontrak, tapi ternyata info yang kami dapat belum ada satupun pemain yang diperpanjang kontrak kecuali Bruno Moreira. Jadi kalau soal ini kami no comment, kita percaya yang pasti aja deh. Dari Persis Solo, meskipun awalnya tak melepas pemain ke timnas U23, tapi manajemen Persis Solo nampaknya tak akan memecat Milomir Cecilia. Sebab raihan positif ditorehkan Milo saat di Persis Solo. Milo dianggap berjasa mengangkat Persis Solo dari zona degradasi. 7 laga yang dijalani Milomir Cecilia menghasilkan 16 poin dengan catatan ini terbaik sepanjang musim ini. Milo pun sukses mengangkat posisi Persis Solo dari posisi 16 klasemen menjadi posisi 8 sementara. Bahkan Milo mampu menyulap Moussa Sidibe jadi gacor dengan cetak 7 gol di 7 laga. Tapi ya kita tahulah bukan Milomir Cecilia namanya. Kalau baru dipuji sebentar langsung jumawa dan banyak mau. Milomir langsung meminta pada manajemen Persis Solo musim depan untuk mendatangkan beberapa bomber-bomber tanggung. Gak tanggung-tanggung loh. Top skor di 2 kompetisi pun diminta didatangkan, yakni Willen Mota top skornya Liga Thailand dan Begson Da Silva top skornya Liga Malaysia. Nggak apa-apa, gampang itu mah buat Kaisang, ya nggak sih? Dari Persib Bandung, saat ini di Persib tengah ramai soal pemain-pemain yang katanya akan pergi dari Persib di akhir kompetisi. Sebenarnya ini wajar ya, di klub manapun ya kayak gini, sebab ya itulah sepak bola. Nah, di Persib sendiri saat ini yang udah kelihatan banget nih akan pergi dari Persib di akhir musim ini tuh selain 2 teroda, yakni Siro dan Da Silva, ada 3 pemain yang katanya udah 80% fix akan hengkang. Ingat, kami ingatkan ya, kalau masih 80% itu masih bisa berubah lo ya. Berita ini pun kabarnya sudah diketahui oleh Boyan Hodak. Mereka adalah Edo Febriansyah dan Rahmat Irianto yang kabarnya musim depan akan satu klub dengan Rizky Ridho di Persebaya. Lalu ada Maklok yang kabarnya musim ini adalah musim terakhir di Persib dan akan pindah ke Bali sebab rumahnya di Bali. Sebenarnya yang kami tahu tuh masih banyak loh ya. Di Persib tuh pemain-pemain yang akan hengkang di akhir musim ini seperti Teja, Fitrul, Pasos, Ajis, Febri, Erianto, Igbo dan lain-lain. Tapi mereka-mereka ini baru sebatas 50% aja. Kami belum bisa bilang ini valid kalau cuma 50% ya. Hodak sendiri meskipun sudah tahu hal ini tapi nggak mikirin ke situ. Hodak cuma fokus 2 atau 3 pertandingan lagi ke depan dan katanya sih ini pertandingan yang wajib menang. Sebab ini kunci agar Persib nggak tergusur dari posisi 2. Ya, target Hodak bukan 4 besar tapi runner up. Sebab ini salah satu tiket masuk AFC musim depan. Meskipun posisi 3 dan 4 bisa saja main di AFC, yakni AFC Challenge League dan AFC Champions League 2. Tapi ternyata Hodak inginnya itu lolos murni ke ACL musim depan. Dan ini menurut kami nggak mudah. Ada Bayangkara dan Persita Tangerang di 2 laga terdekat sebelum jumpa pemuncak klasemen sementara yakni Borneo FC dan bertemu dengan saudaranya yakni Persebaya. Nah gimana nih dengan 2 laga ini? Persib bisa raih poin penuh nggak nih?